Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita update mengenai bantuan pemerintah yang akan dicairkan di bulan Agustus. Jadi ada 9 bantuan yang akan cair di bulan Agustus. Jadi buat teman-teman wajib tahu bantuan apa sih itu. Jadi jika emang kalian tergolong penerima tersebut, kalian bisa dapat bantuan tersebut, teman-teman. Itu juga bantuannya bervariasi, mulai dari bantuan Rp4.000 sampai dengan jutaan rupiah, dan juga ada pun juga bantuan yang non tunai, teman-teman. Jadi info lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, ini pun juga bertepatan dengan hari kemerdekaan ya di bulan Agustus ya. Jadi pun juga harusnya juga mempercepat untuk bantuannya teman-teman. Karena itu juga ada 9 bantuan yang saya cek itu akan cair di bulan Agustus. Bahkan mungkin sebelum hari kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus itu sudah mulai dicairkan untuk bantuan ini teman-teman. Jadi langsung aja. Untuk bantuan pertama yang akan cair di bulan Agustus itu adalah bantuan PIP teman-teman, atau Program Indonesia Pintar, di mana hari ini adalah batas akhir untuk aktivasi rekening khusus untuk anak sekolah untuk kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 12 yang terdata dalam SK nominasi. Jadi buat teman-teman atau mungkin keluarga kalian, saudara kalian, tetangga kalian yang menerima bantuan PIP dan itu anaknya kelas usia kelas 6, kelas 9, kelas 12 dan belum aktivasi, minta mereka untuk segera aktivasi bantuan rekeningnya. Jadi nanti rekening aktif dan bantuan pun bisa segera disalurkan di bulan Agustus ini teman-teman. Dan juga ini pun bantuannya akan bertahap sampai dengan akhir tahun untuk 17,9 juta siswa yang emang sudah terdata dan emang layak untuk dapat bantuan ini. Ini pun juga nominalnya bervariasi tergantung dari jenjang pendidikannya, mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Itu pun juga untuk penarikannya pun itu tergantung dari bank yang ditunjuk. Biasanya tuh Bank BRI dan juga Bank BNI teman-teman. Jadi buat teman-teman ini juga wajib tahu. Jadi Bapak juga harus tahu bahwa ini juga akan dicairkan di bulan Agustus. Jadi kalian juga wajib cek untuk bantuan-bantuannya teman-teman, seperti itu. Kemudian bantuan kedua adalah bantuan permakanan untuk lansia dan juga disabilitas teman-teman. Ini pun juga bantuannya akhirnya akan dicairkan di bulan ini, nggak jadi kemarin di bulan Juli ya. Jadi mundur 1 bulan. Jadi ini bantuannya akan dicairkan di bulan Agustus. Ini pun juga bantuannya berupa makanan teman-teman. Jadi setiap harinya akan diberikan makanan untuk 2 kali makan, pagi dan juga siang hari. Dan nilainya itu per hari Rp30.000. Jadi kalau kita bisa asumsikan nilainya itu, kalau sebulan itu 30 hari, itu akan dapat bantuan Rp900.000. Ini pun juga khusus untuk lansia yang usianya di atas 65 tahun. Dan juga KPM tunggal, jadi nggak punya keluarga, jadi sebatang kara. Jadi ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan permakanan, dan juga untuk kaum disabilitas yang emang juga membutuhkan bantuan ini. Jadi pun juga bantuannya akan diberikan oleh kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh Kemensos daerah untuk memberikan makanan, mengantar makanan setiap harinya. Dan juga pun teman-teman yang punya tetangga mungkin juga lansia, mereka pun juga wajib diam di rumah saat pengantaran, kan jika tidak ada orang di rumah saat mengantar makanan, makanannya akan diberikan ke lansia lain di daerah tersebut teman-teman, seperti itu ya. Kemudian bantuan ketiga adalah bantuan PBI iuran PJS. Ini pun juga bantuannya bukan bantuan tunai ya, tapi berupa bantuan biaya iuran BPJS, jadi kayak kartu sehat. Jadi buat teman-teman yang terdata bantuan ini kalian tidak perlu bayar iuran BPJS, tapi bisa mendapatkan fasilitas untuk kesehatan melalui BPJS teman-teman. Ini pun juga bantuannya diberikan setiap bulannya dan juga ini tergantung dari kategori teman-teman. Jadi juga untuk teman-teman yang sudah terdata di TKS yang muncul di aplikasi cek bansos jika menerima bantuan PBI ini teman. Jadi nggak perlu bayar iuran setiap bulan untuk BPJS-nya, tapi bisa menggunakan fasilitas BPJS seperti itu. Kemudian bantuan keempat teman-teman adalah bantuan ini ya, BLT dana desa teman-teman. Itu juga bantuannya kembali disalurkan untuk warga di desa yang tidak menerima bantuan PKH pun juga BPNT. Ini pun juga bantuannya besarannya Rp300.000 per bulan, dan setiap desa itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang mencarinya setiap bulan sekali Rp300.000, ada juga yang 3 bulan sekali sekaligus Rp900.000 teman-teman. Jadi ini juga bantuannya juga khusus untuk warga yang kurang mampu di desa yang tidak mendapatkan bantuan PKH ataupun juga bantuan BPNT teman-teman, seperti itu. Oke.
Kemudian bantuan kelima teman adalah bantuan BPNT tahap 4 ya. Jadi ini pun juga bantuan ditunggu teman semua. Karena emang ini hanya di periode Juli Agustus, tapi sampai sekarang pun belum ada yang cair. Jadi kemungkinan ini akan dicairkan di bulan Agustus teman-teman, mungkin dari pertengahan Agustus untuk bantuannya, karena masih menunggu juga proses update, karena kemarin sempat sudah terupdate di 6NG periode Juli, namun hilang lagi dan mungkin nanti akan berubah langsung dua periode Juli dan juga Agustus teman-teman. Kita tunggu aja. Ini pun harusnya juga akan segera dicairkan di bulan Agustus ini teman-teman, seperti itu. Kemudian bantuan ke-6 ada bantuan PKH ya tahap 3. Ini juga kemarin sudah cair memang di daerah Sumatera Selatan untuk khusus di sana, dan juga Palembang dan Riau, namun daerah lain masih belum ada pencairan. Ini pun juga kemungkinan akan dicairkan di pertengahan Agustus untuk teman-teman KPM yang belum mendapatkan bantuan PK tahap 3, dan nanti tinggal menunggu status CNG berubah menjadi triwulan 3, dan nanti tinggal menunggu SPM, SP2D, dan juga statusnya top up teman-teman. Jadi tunggu aja untuk bantuan ini karena emang sekarang masih belum, kecuali untuk daerah Sumatera Selatan dan juga sekitarnya, seperti itu. Kemudian bantuan ke-7 teman-teman, ini adalah bantuan prakerja ya. Jadi ini juga bantuan yang unik. Jadi dia dapat bantuan berupa saldo pelatihan 3,5 juta, dan juga dapatkan insentif pasca pelatihan Rp600.000, dan juga dapatkan survei insentif Rp50.000 dikali 2 teman-teman. Jadi kalau total uang tunai yang dapatkan itu mencapai Rp7.000, lalu 3,5 juta itu hanya untuk membeli saldo pelatihan saja. Ini pun juga akan ditutup hari ini untuk gelombang 8. Jadi teman-teman yang belum gabung gelombang sekarang juga. Yang belum buat account sekarang juga, sebelum nanti ditutup nanti malam. Dan itu pengumumannya kemudian di hari Rabu untuk pengumuman lolosnya. Jadi nanti setelah hari Rabu baru kalian bisa ngecek apakah lolos atau juga gagal. Untuk yang lolos bisa beli kelas, dan yang gagal harus menunggu lagi maksudnya untuk gabung gelombang teman-teman, seperti itu ya. Kemudian bantuan ke-8 adalah bantuan RST, adalah bantuan rumah sejahtera terpadu. Ini berupa bantuan renovasi rumah dengan nilai Rp20 juta. Ini pun juga sudah akan didata oleh pihak Kemensos dan terkait. Apakah jika emang layak dapat bantuan ini, nanti akan diberikan sebagian biasanya berupa uang dan juga berupa bahan bangunan untuk renovasi rumah teman-teman senilai 20 juta teman-teman, seperti itu ya. Kemudian bantuan ke-9 adalah bantuan atensi teman-teman, juga bantuan dari Kemensos. Ini juga khusus untuk bantuan untuk para anak yatim piatu ataupun juga disabilitas yang akan diberikan bantuan itu bervariasi. Ada yang untuk disabilitas itu kan mendapatkan alat kesehatan, mungkin kayak kursi roda, tongkat. Lalu untuk yang yatim piatu bisa mendapatkan uang tunai juga. Itu juga tergantung kebutuhan. Jadi akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari penerima bantuan tersebut. Jadi ada 9 bantuan yang akan dicairkan di bulan depan atau di bulan Agustus teman-teman. Jadi ada lumayan banyak. Jadi buat teman-teman yang emang sudah sebelumnya, kemungkinan juga di bulan ini. Jadi teman-teman cek dan pastikan kalian sudah memenuhi syarat dan tidak ada hal yang kalian lupakan. Contoh kayak PIP, pastikan sudah ada rekening agar nanti pencarian bisa berjalan dengan lancar teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman yang menunggu pencarian PKH juga PNT, mohon bersabar karena emang ini prosesnya bertahap dan masih menunggu SP2D juga perubahan status di 6NG. Jadi untuk update akan bahas next video. Jadi buat teman-teman stay tune terus untuk dapat update-nya, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.